Sebelumnya udah pernah ke Jawa Timur sebelum di PLN? Sebelum di PLN belum pernah kemana-mana, cukup di NTT saja Pak. Jadi merasa bersyukur juga sih masuk PLN-nya Pak. Untuk sekarang, untuk daratan sepulau Indonesia saya sudah menginjakan kaki Pak. Alhamdulillah. Pak, waktu awal-awal adanya PDKB di NTT itu Pak, kita kan pakai mobil berjarak, kayak BSB itu Pak. Begitu kita lewat, ada yang katanya, wah ini mau padam lagi, terus kapan nyalanya ini. Dan setelah mereka lihat kita kerja, mereka merasa heran dan malah takut lagi. Mereka minta, wah ini kalau kerja hidup mendingan dipadamin saja. Terus kita jelaskan, oh memang sekarang terobosan baru dari PLN. Jadi demi kepuasan pelanggan, terobosan barunya adanya PDKB, jadi kita kerja tanpa adanya padam Pak. Alhamdulillah, semangat pagi. Safety, yes. Yes. Ini hari Selasa. Tanggal berapa Mario hari ini? Tanggal 28 Pak, bulan 9 tahun 2021. Baik, setelah saya kemarin dengan PDKB juga dari UP3 Flores bagian Barat dan sebelumnya juga dengan UP3 Kupang, sama-sama PDKB ini. Iya, sama-sama Pak. Kali ini kita ajak naik panggung Mario. Beliau ini dari PDKB UP3 Kupang. Nah, sedang di mana beliau ini? Ntar coba kita tanya beliau. Oke, kita sambut Mario untuk naik panggung. Silakan Mario. Terima kasih. Saya dengan Mario Ricardo Seran dari UP3 Kupang, umumnya UIW NTT. Jadi di sini saya sebagai kontingen BKO PON 20 di Papua, dan saya merasa bersyukur dan sekaligus senang Pak karena bisa terpilih sebagai tenaga BKO untuk PON yang ke-20 di Papua ini Pak. Oke, kita jangan ke PON dulu, kita ke belakang dulu. Mario ini tadi senang dengan kontingen BKO. Nah, dulu kontingen Mario tahun berapa nih masuk di PLN? Baik, waktu awal masuk PLN-nya 2008, Pak. Tahun 2008, terus tahun 2000, akhir 2011-nya pindah ke PDKB, Pak. Baik. Dulu ngelamarnya di mana, Mario? Ngelamarnya di Kupang, Pak. Ada berapa peserta waktu itu? Ingat nggak? Masih ingat? Waktu peserta lamarnya itu sekitar kalau tidak salah 600-800 lebih Pak. Yang intinya cuma 32 orang Pak. Tersisa 32 orang dari 600 sekian ya? Iya Pak. Dulu sekolahnya di mana Mario? Sekolahnya waktu SD-nya di Timor, terus SMP-nya di Pulau Flores Pak. Tahu ada lowongan di PLN gimana ceritanya? Waktu tahu lowongannya itu dari keluarga Pak, pada saat bayar listrik katanya ada pembukaan penerimaan PLN begitu Pak. Bayar listrik tanggal berapa waktu itu? Bayar listriknya ya sekitar tanggal 5 Pak, sampai tanggal 10 gitu. Oh, di awal-awal bulan ya? Ya Pak. Oh, waktu itu bayar listrik, sekarang ngelola listrik. Ya. Ada berapa tahapan, ingat nggak masih? Seleksinya? Tahapannya lumayan banyak. Kita tesnya itu sekitar, kalau tidak salah sekitar di atas 5 bulanan Pak. Waktu itu kita masih untuk fisiknya Pak, fisik, psikolognya. Kesehatannya kita di tesnya itu kalau tidak salah ada sebagian 2 kali tuh Pak. Berarti sistem gugur ya?
Iya, sistem gugur, Pak. Nah, baik. Baik, setelah melewati semua seleksi, tahapan seleksi itu tersisalah 32 orang ya? Ya, Pak. Nah, setelah itu kemana, Mario? Setelah itu, setelah kita masuk PLN, kita di UJT disekolahkan lagi, Pak. D1-nya itu di Udiklat Pandaan selama 6 bulan. Ya. Dan setelah itu kita OJT kalau saya dapat tempat OJT-nya di Flores, Pak. Sekali tempatnya di sana, Pak. Baik. Sebelumnya udah pernah ke Jawa Timur sebelum di PLN? Sebelum di PLN belum pernah kemana-mana, cukup di NTT saja, Pak. Jadi merasa bersyukur juga sih masuk PLN-nya, Pak. Untuk sekarang, untuk daratan sepulau Indonesia saya sudah menginjakan kaki, Pak. Alhamdulillah. Waktu itu naik pesawat dong berarti ya? Ke Pandaan? Naik pesawat, Pak. Dari Kupang? Iya, dari Kupang, Pak. Sebelumnya udah pernah naik pesawat? Pernah sih, kata orang tua, tapi waktu itu masih kecil sekali katanya. Bukan pesawat, helikopter. Sekarang setelah di PLN baru naik pesawat ya? Iya, baru ngerasakan naik pesawatnya. Kali pertama waktu itu ya? Iya. Waktu itu sekolahkan dulu D1? Iya, disekolahkan dulu D1-nya di Udiklat Pandaan, Pak. Kerjasama dengan Poltek Malang waktu itu. Yang 32 orang itu ya? Siapa? Apa aja waktu itu? Masih ingat nggak apa aja itu? Pembelajaran apa aja waktu itu? Waktu itu kita 32 ini kita dibagi 2 kelompok, Pak. Kami untuk satu timnya bagian distribusi dan satunya bagian mesin. Dan saya dapatnya di mesin karena saya basic awalnya mesin, Pak. Di sekolah dulu ya? Di STM apa? Pak SM apa? STM, Pak. STM. STM mesin waktu itu ya? Ya, STM mesin. Baik. Setelah melewati 6 bulan, OJT-nya di UP3 Flores bagian barat sekarang, Pak. Dulunya area FBB. Ya. Berapa lama waktu itu OJT? OJT-nya 6 bulan, Pak. 6 bulan ya? Ngapain tuh selama OJT itu? Waktu bedanya OJT dulu sama sekarang saya bisa sebutkan agak beda, Pak. Soalnya waktu zamannya kita OJT itu, kita awalnya itu kita ada di mesin, kita dibagikan ke bagian TUG, terus bagian pergudangan. Jadi semua bagian tuh kita pernah ngerasain, Pak. Soalnya kita memang ditugaskan di sub ranting, jadi semuanya harus kita pelajari. Gitu. Harus tahu ya. Ya. Transmisi, pembangkit harus tahu ya. Distribusi juga kita. Distribusi juga semua ya, berarti apa? Pernah belajar TUKG juga ya, TUG gitu. Iya. Untuk rekeningnya juga kita belajar, Pak. Awalnya malah dari mesin ya? Iya. Terus setelah melewati 6 bulan itu? Setelah melewati 6 bulan, SK pertama saya ditetapkan di sub ranting Wolowaru, Pak. Di mana itu? Bisa diceritakan di mana itu? Subranting Wolowaru, kalau mungkin lebih detailnya Danau Kelimut itu, Pak. Pasti semua kenal itu, Pak. Danau 3 warna yang ada di NTT, khususnya di Pulau Flores. Berapa jauh jaraknya itu dari Kupang? Kalau penerbangannya dari kita pakai pesawat dari Kupang ke ND sekitar sejaman. Terus jalan daratnya itu sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam. Wah, ini teman-teman NTT ini, teman-teman di Kupang kemarin, teman-teman di Flores bagian barat mainnya pesawat terus ini saya lihat kemarin. Iya. Soalnya kalau kita pakai darat lewat laut kan lama, Pak. Iya, betul. Ya. Seperti kemarin dari Flores bagian barat mau ke Labuan Bajo, itu harus naik pesawat katanya. Iya, kalau daratnya lama, Pak, jauh. Iya, daratnya bisa 8 jam katanya. Makanya saya bilang ini mainnya pesawat terus ini ya. Setelah di PLN pesawat terus ini. Oke, sebelumnya berarti dulu Mario kan nggak langsung PDKB dong? Iya, betul, Pak. Itu ceritanya gimana Mario sehingga menjadi personil PDKB? Waktu itu saya kan tugasnya di Wolowaru, Pak. Terus
dapat diklat PLTU Pak, sebelumnya dapat diklat PLTU. Itu kita di PLTU-nya di Suralaya. Ya. Di Suralaya 3 bulan, terus OJT-nya di Kalimantan selama sebulan Pak. Begitu balik dari diklat PLTU-nya itu saya dapat SK lagi Pak untuk pindah ke Aimere, dari Wolowaru ke Aimere Pak. Dapat SK pindah, bertepatan juga dapat pemberitahuan bahwa saya ikut diklat PDKB lagi Pak. Jadi saya merasa wow sekali waktu itu Pak. Sebelumnya udah tahu PDKB itu apa, udah tahu bagi Mario? Sebelumnya nggak tahu PDKB itu apa Pak. Nah terus kok langsung wow gitu? Ya kan kebanggaan Pak, begitu kan dipilih terus untuk mengikuti diklat dengan hal-hal yang baru. Jadi wow-nya di situ Pak. Oh gitu, padahal belum tahu PDKB apa itu ya? Iya, belum tahu Pak. Oke, masuklah pelatihan PDKB ya di UPDL Semarang ya? Iya, di UPDL Semarang Pak. Wah, naik pesawat lagi dong ke Semarang nih. Oh, pesawat lagi Pak. Baik, sampai di UPDL Semarang berapa lama di sana di UPDL? Diklatnya di Semarang hampir 3 bulan Pak. Setelah balik lagi, udah lama lagi kita UJT-nya sebulan lagi di Bali, pesawat lagi Pak. Oh berarti 3 bulan ya di UPDL Semarang ya? Ya. Siapa waktu mungkin masih ingat Mario instrukturnya di PDKB di sana siapa Mario? Pak Budi Pak, sudah pensiun. Ya. Terus banyak sih Pak, termasuk ada beliau satu tapi sudah almarhum Pak, dan itu baik sekali dengan kita Pak. Ya betul. Oke, apa aja di situ belajar pertama-tama PDKB apa sih yang diajarin? Yang di PDKB waktu kita masuk awal tuh diajarkan tentang SOP Pak. Jadi yang pertama tuh kita harus patuh dan taat kepada SOP dan K3 yang berlaku Pak. Karena untuk sampai kita bisa aman itu harus taat SOP. Gitu Pak. Metode apa waktu itu? Itu awalnya masuk saya metode berjarak, dan untuk sementara saya sudah di metode SL Pak, sentuhan langsung. Oh sekarang Mario udah sampai ke SL ya? Iya. Oh berarti kalau mau ke SL harus tahap itu dulu ya, berjarak dulu ya? Iya Pak. Kalau SL itu berapa lama pembelajarannya Mario? Kalau SL itu cuma 2-3 minggu Pak. Karena dasar-dasarnya udah ada ya di berjarak tadi ya. Kalau untuk SL ada 3 metode juga Pak. Nah, ada yang kita bisa sentuh langsung tanpa menggunakan sarung tangan, pakai palingan cuma sarung tangan karet saja Pak, itu bisa. Yang sekarang kita gunakan ini yang pakai sarung tangan Pak. Oh, berarti ada 3 itu disentuh langsung ya? Iya. Oh, baik. Oke, setelah sentuh langsung, sekarang berarti Mario udah di Kupang ya? Iya, sudah di Kupang Pak. Jadi langsung waktu itu setelah dari UPDL Semarang, OJT-nya di Bali? Di Bali Pak. Wah, tempat pariwisata, kemana aja itu di Bali? Ya, untuk Balinya sudah ke Bali Timur, Bali Utara, keliling lah Pak, pas hari liburnya. Oh iya, pas liburnya. Kan nggak mungkin OJT terus, kan ada masa-masa libur ya. Tapi memang nama Balinya juga pas Pak, kita OJT-nya kan sebulan. Tapi waktu kita OJT-nya itu pas bertepatan dengan Hari Raya Galungan sama Kuningan, jadi kita full kerjanya sekitar 2 minggu lebih. Jadi Bali itu banyak libur Pak, tidak salah juga. Sesuai nama namanya ya? Iya, banyak libur. Oke, berarti udah merasakan ya suasana libur di Bali ya? Iya, sudah Pak. Berarti balik lagi, naik pesawat lagi ke Kupang? Ya, naik pesawat lagi ke Kupang Pak. Digabung di UP3 Kupang? Siap, UP3 Kupang Pak. Oke. Berapa personil di UP3 Kupang itu untuk PDKB-nya? Untuk sekarang jumlah personil sama supervisornya 15 orang Pak. Itu dibagi 2, ini metode berjarak sama metode sentuhan langsung Pak.
Oh, ada dua ya. Berarti udah ada mobil itu ya, yang satu langsung itu mobil apa namanya? Sudah ada Pak, mobil SL-nya sudah ada Pak, satu unit. Kita di Berjarak, kita sebagai pengawas pekerjaan sekarang Pak. Kalau memang kekurangan personil atau ada kendala satu dua hal ya kita bisa bantu kerja juga Pak. Oke, Mario kan tadi sempat bilang, wow karena terpilih terus dengan pembelajaran yang baru ya. Iya. Gimana setelah masuk di PDKB dan terjun langsung, gimana melihat PDKB itu? Yang pertama, PDKB itu keren Pak, karena kita bisa bekerja tanpa adanya padam dan pelanggan lebih puas lagi Pak. Gitu Pak. Oh. Pernah nggak waktu maksudnya sekarang kalau konsumen kadang-kadang kalau datang teman-teman dari PLN di depan rumah itu udah takut aja ya, wah padam lagi nih. Oh iya betul sekali Pak, waktu awal-awal adanya PDKB di NTT itu Pak, kita kan pakai mobil berjarak, kayak BSB itu Pak. Begitu kita lewat, ada yang katanya wah ini mau padam lagi, terus kapan nyalanya ini. Dan setelah mereka lihat kita kerja, mereka merasa heran dan malah takut lagi. Mereka minta, wah ini kalau kerja hidup mendingan dipadamin saja. Terus kita jelaskan, oh memang sekarang terobosan baru dari PLN. Jadi demi kepuasan pelanggan, terobosan barunya adanya PDKB, jadi kita kerja tanpa adanya padam Pak. Dan mereka lebih senang lagi Pak. Oh, malah mereka pelanggan minta dimatiin dulu ya, dipadamkan dulu ya. Iya. Karena dia tahu, wah ini pekerjaan dalam bertegangan ya. Itu sudah. Apalagi mama-mama kan Pak. Iya. Berkeluh, kenapa tidak dipadamkan saja biar lebih aman kan? Iya. Ya kan nggak. Ini kan ada pelatihan berbulan-bulan, nggak langsung jadi pegawai PLN langsung sentuh langsung kan enggak. Ada pembelajaran yang cukup lama dan tahapannya itu kan. Baik. Sekarang berapa lama udah di PDKB Mario? Di PDKB sudah 11 tahun Pak, 10 tahun dari 2011. Oh, masih konsisten ya? Ya, konsisten Pak. Berarti seniornya dulu Pak Eka ya? Untuk PDKB seniornya Pak Eka Pak. Beliau supervisor pertama? Ya Pak. Supervisor pertama ya? Ya, SPV PDKB pertama Pak. Iya sahabat saya deh. Dulu pernah kita ketemu di Semarang kan? Waktu konvensi PDKB. Kayaknya pernah wawancarai saya sama. Iya. Masih ingat nggak tahun berapa? Waktu konvensi tahun 2000 berapa ya? 14 ya? Betul, 2014. Mario, waktu itu kan hadir itu Mario di konvensi PDKB tahun 2014 di UPDL Semarang ya. Waktu itu di rut PLN siapa tuh yang megang strom waktu itu sehingga dapat Pak Nur Pak. Oh Pak Nur waktu itu langsung megang ya? Langsung megang. Megangnya juga ragu-ragu itu Pak. Beliaunya sangat yakin waktu itu pegangnya itu. Oh makanya beliau kan bahwa PDKB itu bekerja dengan aman dan safety betul Pak. Jadi waktu itu langsung lah ya Pak Nur diangkat sebagai pasukan PDKB ya, pasukan kehormatan PDKB ya? Iya Pak. Ya baik. Oke, 11 tahun sudah berlalu dan saya juga pernah ketemu nih sama Mario nih. Ada di Jogja dulu mungkin udah lupa ya. Pernah di Jogja, pernah di Semarang, pernah di Makassar sama teman-teman PDKB. Ya, saya pernah ketemu. Cuman kita lupa aja mungkin ya. Tapi kalau ngeliat langsung ini baru tahu saya, oh ini pernah ketemu saya ini. Baik, setelah 11 tahun berlalu, gimana? Ada tantangan nggak di PDKB selama bekerja? Apa tantangan apa, Mario? Tantangan terbesar saya itu kan saya residen. Tantangan lain itu palingan target-target yang diberikan kepada PDKB. Dan target itu buat kita bukan menjadi sebuah tantangan karena target itu bukan untuk dicapai tapi untuk dilampaui, Pak. Baik, tantangan termasuk tantangan di BKU kan ke PON 20 Papua. Ini gimana ceritanya dulu Mario sehingga sampai di Papua ini gimana ceritanya? Yaitu sebelum ke Papua kita melewati beberapa tahap, kita harus tesnya itu PCR Pak.
PCR kita terbangnya itu sehari full. Kita transit di Surabaya, nginap semalam lagi di sana Pak. Besoknya kita terus ke Papua dan sampai sini kita PCR lagi Pak. Swab, di swab lagi Pak. Baik. Waktu itu ngelamar atau ditunjuk menjadi tim BKU? Ditunjuk langsung Pak. Ditunjuk langsung. Lagi dong ya? Iya, wow betul Pak. Ditunjuk langsung tanpa adanya lamaran lagi Pak. Alhamdulillah. Berarti ada 2 teman dari Kupang ya, PDKB? Untuk dari PDKB kita bertiga Pak. Oh, ada bertiga ya? Yogi, saya sendiri Mario, tambah teman satu lagi Ronald Pak. Ronald yang belum ketemu. Oke, Yogi udah. Baik, ntar kita sapa. Lain kesempatan kita sapa Ronald. Nah, setelah penerbangan cukup lama waktu itu kan, sekitar 4 jam ya dari Surabaya ya? 4 jaman lebih Pak. 4 jam lebih ya? Ngapain aja dalam pesawat tuh 4 jam lebih itu? Kalau saya tidur Pak, karena memang sudah tahu lamanya penerbangan, jadi tidur saja mending. Setelah 4 jam lebih lah ya, mendaratlah di Sentani ya? Iya Pak. Apa setelah melihat Sentani itu gimana? Lihat Jayapura itu gimana? Jayapura, waktu kita selama penerbangan untuk mendekati Sentani Pak, kita lihat dari atas pesawatnya itu memang keren Pak. Kota Papua ini benar-benar bagus. Untuk alamnya juga masih, ya hutannya masih bagus lah Pak. Jadi senang lihatnya. Terus, apalagi ini baru pertama kali ke sini Pak. Oh, pertama kali. Udah sempat keluar malamnya, suasana kota Jayapura udah sempat keluar malam? Untuk sampai dengan ini hari Pak, untuk malamnya kita belum keluar Pak. Palingan kemarin sempat ke Stadion Mandala untuk menyaksikan pertandingan perdana bola kakinya Pak. Itu aja soalnya. Baliknya malam terus kita langsung istirahat. Paling nongkrongnya di depan penginapan saja Pak. Suasana terang benderang nggak depan penginapan itu? Ya lumayan lah Pak, cukup terang untuk di depannya. Oh, di depannya. Belum sempat kemana-mana ya, masih di depan ya, aja belum. Ya. Ya. Terus waktu sampai di kantor wilayah Papua itu dibagi tugasnya gitu ya? Oh ya, sampai kantor kita dibagi tugas lagi untuk venue-venue kita masing-masing Pak. Kebetulan untuk saya sendiri dapatnya di venue Panahan Pak. Jadi sekarang posisi tepatnya di mana Mario ini? Saya sekarang posisinya ini di venue Panahan Pak. Lagi standby Pak. Ada berapa orang teman-teman di situ Mario? Kita di sini di venue Panahan 4 orang dari NTT, terus 1 orangnya koordinator dari teman-teman dari Papua sini Pak. Sebagai koordinator ya? Ya, jadi totalnya 5 orang kita di sini Pak. 5 orang ya? Berarti bisa sambil ngelihat Panahan ya? Ya bisa Pak. Ini pemandangan kiri kanan ini. Ya, coba dialihkan pemandangan. Semua nih Pak. Coba di itu nih. Coba diri. Ini untuk pemandangan ini Pak. Masya Allah. Ya. Untuk area Panahannya ada 2 lokasi Pak. Yang satunya persisnya di belakang saya nih Pak. Ya. Yang satunya lagi di sini Pak. Ya. Nah, itu di belakang apa? Lapangan Panahan. Ya, di belakang ini lapangan untuk Panahan, Pak. Nah, itu Mario. Waduh, ya, helmnya ada tulisan Mario itu. Oh siap, ini saya tulis sendiri Pak. Biar mudah dikenal. Ya baik, terus bajunya apa nih seragam Mario nih? Dapat pagi Pak. Ada PLN, terus ada apa lagi? Iya Pak. Ada tulisan apa aja itu? PLN, on. Terus di belakangnya itu ada tulis Torang Bisa Pak. Torang Bisa. Dari saya untuk dukungannya dari teman-teman, mohon doanya supaya bisa kita di sini yang pertama mungkin aman lah. Yang kedua, acara PON yang ke-20 ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai, Pak. Mario udah izin belum sama istrinya? Siap sudah, Pak.
Dan istrinya mendukung sekali untuk mengikuti BKU Papua ini, Pak. Oh, diizinkan ya? Ya, diizinkan, Pak. Sama juniornya? Sama juniornya ya sedikit diizinkan, sedikit tidak juga. Ya, masih kecil-kecil, Pak. Ya, masih kecil-kecil ya. Tapi kan selalu ya, laporan langsung dari Mario ke orang rumah kan nggak masalah kan? Oh iya. Nah, bisa video call atau apa ya? Ya, setelah pulang kerja itu, Pak, video call, Pak. Iya, alhamdulillah. Terus rencana berapa lama Mario di sini? Rencana di Papua sini sampai dengan tanggal 10, Pak. Tanggal 10 Oktober kita sudah balik ke Kupang, Pak. Baik. Mungkin ada salam-salam terakhir buat manajemen UP3 Kupang. Ya, salam saya. Terima kasih untuk manajemen UP3 Kupang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami yang terpilih menjadi kontingen BKU Papua, Pak. Ayo, ada salam nggak buat alumni PDKB itu di Kupang? Oh, ada, Pak. Untuk alumninya, salamnya untuk semua PDKB dan kenalan saya dimanapun berada, umumnya PDKB se-Indonesia. Khususnya PDKB teman-teman di Kupang, Pak Eka, Pak. Kenal Pak Eka? Kenal, Pak. Itu supervisor pertama kita PDKB Kupang. Oh, Pak Eka supervisor pertama ya. Oh, ini apa nih, panel ya? Oh iya, betul sekali, Pak. Ini panel dari genset ini, Pak. Oke. Dan genset dari sini, Pak. Oh, genset itu. Oke, Mario. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, ini Mario, teman PDKB UP3 Kupang yang sedang di BKU-kan PON 20 Papua. Safety, yeah. Yes.